Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara, sebagaimana dikutip oleh Al-Allamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah halaman 153. Qala Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin, khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'ala ridahu fihi, wa khabbaha sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an fala'ala sukhtahu fihi, wa khabbaha wilayatahu fi khalqihi fala tahqiru min ibadihi ahadan fala'alahu waliyullah. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya, maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya. Allah menyembunyikan murkanya dalam berbuat maksiat, maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya. Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya, maka jangan remehkan siapapun dari hamba-hambanya. Mungkin ia adalah walinya. Hadirin rahimakumullah. Dari kutipan di atas, pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan, tetapi kita tidak tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memang tidak memperlihatkan ridhonya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan,
baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer, setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya. Jangan-jangan Allah justru memberikan ridhonya atas amal yang kebanyakan orang menganggapnya remeh. Dalam kaitan ini ada sebuah kisah yang penting untuk menjadi rujukan, beberapa sebuah kisah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele. Kisah itu termaktub di dalam kitab Nasoihul Ibad halaman 3. Ru'ya Al-Ghazali fin naumi faqila lahu ma fa'alallahu bika faqala awqafani baina yadayhi wa qala li bima qaddamta alayya fasirtu adhkuru a'mali faqala lima aqbaluha wa innama qabiltu minka dhata yaumin nazalat dhubabah ala midati qalamika litashraba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhadat hadzaha rahmatan biha. Tsumma qala ta'ala amdu bi'abdi ilal jannah. Dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali ditanya oleh seseorang, bagaimana perlakukan Allah terhadap engkau? Beliau menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku. Allah berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hinggap pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis. Lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Jadi kisah singkat di atas menceritakan bahwa Imam Al-Ghazali masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi karena beliau membiarkan seekor lalat masuk ke wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab. Lalat itu bermaksud minum karena haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Al-Ghazali. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan hambanya, dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya, namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya, sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Hal ini maksudnya agar kita tidak meremehkannya, apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan lain yang justru menambah murka Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak memohon ampun dengan memperbanyak istighfar agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, diikuti dengan penyesalan dan pertobatan. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin ia adalah waliullah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-ngorek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya akan membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa ia bukan seorang wali.
Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana firman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Sebuah pepatah menyebutkan, la tahtakir man dunaka likulli syai'in maziyah. Janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu atau setiap orang memiliki kelebihannya sendiri yang kita mungkin tidak memilikinya. Pepatah tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, sekali lagi Allah sengaja merahasiakan 3 perkara dalam 3 perkara sebagaimana disebutkan di atas, agar manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Kesemua ini tidak lain adalah demi kebaikan kita masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga ketaatan kita, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.